Oke, ya kita lanjut. Ya, di sini sama ya kita baca dulu soalnya sebanyak 40 mili gas hidrokarbon tepat bereaksi dengan 200 mili gas oksigen. Ya, jadi di sini kita belum tahu nih hidrokarbonnya. Hidrokarbonnya pokoknya CXHY. Kita belum tahu nih berapa C, berapa H-nya. Yang jelas dia direaksikan dengan oksigen, berarti dia plus O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Ini reaksi pembakaran. Ya kayak yang tadi di note di atas di pembakaran. Reaksinya selalu sama. Nah, kalau kayak gini, kan kalau tadi kan udah diketahui ya, udah diketahui Iya. rumus molekulnya sama volume. Nah, kalau di sini kita Oh, nggak tahu sekarang nih. cari rumus molekulnya. Ya, jadi kita masukin nih volumenya di bawah dari rumus molekulnya. Ya, kita juga belum bisa setarain ya, karena kan kita nggak tahu nih Iya, berapa X kita nggak berapa Y. tahu. Hmm. Sekarang kita masukin nih 40 mili, kita masukin nih 40. Ya, terus oksigennya 200, 200 ya, 200 kita ml. tulis nih 200 mili. Terus menghasilkan 120 mili gas karbon dioksida, 120 mili. Ini uap airnya nggak dikasih tahu. Nah, kalau kayak Oke. gini, kita harus cari dulu perbandingannya. Jadi kita sederhanain sampai paling sederhana. Masukkan, ini step satunya, masukkan volume, sederhanakan. Hanakan, jadikan koefisien. Nah, ini kita sederhanain nih. Ini kita bagi 10 aja ya, hilangin ya nol ini. Sederhanain dibagi berapa lagi nih, Rainer? 4, 20, 12. Dibagi Oh, berapa lagi? 4 tambah 12, 4 tambah 20 jadi Ya, dibagi 4 ya. Berarti kalau kita bagi 5, 4, ini 1, 5, 5, 3. 3. Ya, 1, 5, 3 langsung kita jadikan koefisien. Ini berarti 1, Oh, 5, 5, 3. 3. Nah, kalau udah kita setarakan Oke. dari Eh, jumlah atom. kalau satu sebenarnya nggak usah gitu sebenarnya. Iya, satu sebenarnya nggak usah ditulis. Ya, di sini Berarti ini yang bisa kita patokin apa nih? Kan kita mau tahu nih berapa CXY-nya. Menurut Raynor gimana nih? Dia udah dapat nih sampai tahap ini. Gimana kita bisa C-nya tahu X-nya berapanya? C-nya kenapa Raynor? gimana ya? C-nya 3 kayak tadi. Good, ini 5, ada di 5. sini ya. Benar ya? Ya, X-nya berarti 3. Oke, terus gua dapat hanya dari mana? 2 Kak. Ini udah ini nih. Udah C3-nya udah banyak nih Raynor. A, B, C3 semua. Kita mau dapat Iya hanya. Kak. Berarti kita dari mana? Eh, hanya Ini yang ada hanya dia mengandung apa? 2 H2. Oh kan itu air kan, tapi ya Nih, di keywordnya rumah ini nggak ada nih, H2. Rainer. Ini udah fix nih, Mana Kak? oksigennya. Total oksigen di kiri ada. Ini kakak nulis satu nggak? Ini karena di Everest kan ada. Hah? Oh ini sederhana. Ya, ini kita mau sarain. Tadi kita dapat ya, C-nya 3 nih. Kan dari sini ya, Hmm. jumlah C-nya 3. Ini berarti C-nya 3. Sekarang kita mau dapat H. Berarti kita patokannya di H2O. Cuman kita belum H2O. tahu nih oksigennya, ya kan? Oksigennya, Nah, berarti kita bisa dari oksigen nih, Rainer. oksigen Ini totalnya berapa berapa Kak? nih? Itu juga. 5 sama 2. Berarti 10. 10. Berarti total oksigennya itu ada 10. Di sini baru ada berapa? Ingat ya kalau total oksigennya 10 di kiri berarti di kanan totalnya juga harus 10. Ada nggak? Karena jumlah atom kiri, ah? Saya lupa lagi deh Kak. Ini kalau kapan sih Kak pas persetaraan itu kapan dikali sama kapan dijumlah tuh saya lupa. Oh iya. Ya, yang dikali itu adalah kalau dia ada koefisien di depan nih Rainer nih kayak gini nih. Nih 5O2 berarti artinya ada 5 oksigen yang jumlahnya 2. Berarti total oksigen ada 5 kali 2 jadi 10. Jadi kalau ada angka di depan dia dikali gitu. Nah, yang ditambah gimana? Kalau dia ada 2 nih si oksigen nih.
Di kanan dia nempel di CO2 sama di H2O. Berarti total oksigen di kanan, oksigen yang ada di CO2 6 ditambah dengan oksigen yang ada di H2O. Gitu. Hah? Inilah. Kita ulang ya. Jadi mana yang dikali, mana yang ditambah. Yang dikali adalah kalau ada angka. Nah, kalau kali saya ngerti Kak yang tambah. Nah, yang tambah itu kalau misalkan dia ada lebih dari satu atom. Jadi lebih dari satu molekul. Kayak oksigen nih. Biasanya yang ditambah itu yang oksigen. Lihat nih. Di sini, di kanan kan cuma ada di O2 nih, oksigennya. Di Jadi kiri, ya H2O Kak, H2O. di kanan, di kanan dia ada berapa nih oksigennya? Satu Kak. Di CO2, nih ada O-nya ya. Oh, Juga ya ada dua Kak. H2O. Nah, ini jadi ditambah nih total oksigennya. Itu Jadi kalau nih. Apa, Reno? jadi kalau karena ada C-nya itu jadi tambah Kak. Ya, jadi kan kita tadi fokusnya sama oksigen kan, contohnya oksigen. Berarti Rhino lihat yang semuanya ada oksigen. Yang semuanya ada oksigen berarti ini ya. Ini ada oksigen. Di sini. Jadi kita lihat kiri, ini panah itu pembatasnya ya. Jadi kita lihat kiri sama lihat kanannya. Di kirinya di oksigennya di mana aja? Kenapa Kak? Kelas gak suaranya? Isi-isi soal di apa? Suaranya Ya dengar Kak, dengar dikit Kak. Oke, wes kisi-kisi persoalan ini. Apa orang masih siji paling kayak gini. oksigen. Perlu iki. Yang biasanya kita Jadi dibeli gitu. oksigen itu hampir ada di banyak senyawa. Kayak gini contohnya. Kan dia CF ada di O2 doang. Karena Meski tangan nah kalau kayak gini dia jadi tambah. Suara kakak jelas gak? Jelas ya? Agak putus-putus dikit. Oh iya bentar-bentar. Kita coba aja nih. Musik apa? Yo, ini can you help me? Udah jelas belum Rainer sekarang? Sudah Kak. Udah ya. Nah tadi contohnya di oksigen. Tadi kan mana yang dijumlah, mana yang dikali. Jadi kalau di angka di depan, berarti dia dikali nih. Jadi kan cuman ada di 5O2 ya. Di Iya, kanan. kalau kali saya ngerti Kak yang tambah itu. Ya, di kanan oksigen mana? Yang ada di kanan yang ada oksigen apa aja? CO2 sama H2O Kak. Nah, CO2 sama H2. Jadi untuk menghitung jumlah oksigennya dari 3 CO2 ditambah dengan yang H2O-nya. 10 kan totalnya kan? Oksigennya sama dengan 10 kan? Iya Kak. Nah, di sini udah ada berapa Rainer? 3 kali 2 jadi berapa nih di 3 CO2? Jadi 6 Kak. 6. Ini berapa? Harusnya biar jadi 10. Oh, di CO2 Kak. Ya, di H2O-nya. Tadi kan di CO2 udah ada nih. H2O. Kalau buat C10 betul 5 Kak. Tinggal kita kurangin aja nih Rainer. Berarti jadinya 10 dikurang dengan 6. Nah, jadi harusnya oksigen yang ada di H2O itu harus ada 4. Biar apa? Biar 6 ditambah 4 totalnya 10 sama kayak yang kiri. Gitu. Kalau penyetaraan jumlah atom di kiri sama dengan di kanan. Jadi dia harus sama. Sampai sini paham nggak? Ya. Oke. Nah, kita kan udah dapat ya. Total oksigennya dia harus ada 4. Berarti Ya. bisa jadi 4. H2-nya berapa koefisiennya nih, Rainer? Tinggal kita bagi. Ya, 4. Di sini kan oksigennya di H2O cuma ada 1 ya. Jumlah O-nya. Berarti biar jadi 4, berarti dia dikali dengan 4.
Jadi biar 3 kali 2, 6, 4 kali 1 jadinya 4. Gitu. Jadi koefisien untuk H2O-nya itu 4. Paham sampai sini, Reno? Enggak. Oke, sekarang tinggal kita nentuin yang jumlah dari hidrogennya. Di sini kan udah ada ya koefisiennya, berarti total hidrogennya jadi berapa nih? Yang ada di sini. Berapa, Renor? Total hidrogennya ada di 4H2O. Nah, COVID ini baru tambah Kak. Sekali. Pokoknya 8 kan. Nah, kalau dia ada angka di depan, berarti Kali. dikali. Good. Jadi berapa nih? 4 kali 2, 8. 8. Nah, berarti hanya berapa nih? Si hanya yang ada di Y. Tadi berarti C3 hanya berapa nih? Hah? Hanya satu. Oh, hanya 8 Kak. Nah, berarti C3H8 untuk rumus molekulnya. Gitu. Oh, ya Allah, gitu. Ini lebih mudah sih. Iya. Ini Kakak review lagi ya. Jadi pertama, tulis dulu reaksinya. Kalau udah kita masukkan semua volumenya. 40, 200, 120. Ya Kak. Kalau udah kita sederhanain. Jadi 1, 5, 3 jadikan koefisien. 1, 5, 3. Kalau udah, sekarang kita lihat. Kan kita mau tahu nih berapa X, berapa Y, berapa jumlah C, berapa jumlah H. Berarti kita lihat nih, ke sebelah kanan yang ada C-nya. Di sini ada 3 CO2, berarti total C-nya sama dengan 3. Ya, tadi yang Rainer udah jawab. Berarti di sini X-nya adalah 3. Kalau udah, tinggal hanya. Hanya dapat dari mana? Di sini kan belum ada nih Y-nya. Di sini juga belum ada nih tadi koefisiennya. Jadi caranya dapat dari mana? Dari oksigen yang udah fix nih koefisiennya 5O2. Total oksigen yang ada di kiri 5 kali 2. Kalau kayak gini dikali ya. Totalnya ada 10. Di sini 3CO2, 3 dikali 2 itu sama dengan 6. Tadi jumlah kiri sama kanan harus sama. Berarti jumlah oksigen yang ada di H2O berarti 10 dikurang dengan 6. Jadinya 4. Kalau udah, kita jadikan koefisien. Ya, di sini kan buat 1 nih oksigennya. Berarti 4 bagi 1 jadinya 4 koefisiennya. Kalau udah, terakhir kita dapat nih H-nya nih. H-nya berarti 4 kali 2. Total H-nya adalah 8. Berarti di sini C3H8 rumusnya. Ya. Oke, Raina? Iya. Oke, kita lanjut ya. Yang agak beda. Nah, ini reaksi pembatas nih. Ya, sama ya. Pokoknya kalau di soal kimia, pertama banget kita tulis reaksi. Nah, kita pindah ini reaksinya. Zn plus 2HCl menghasilkan ZnCl2 plus H2. Ya, di sini nih 13 gram logam seng. AR-nya diketahui 65. Berarti di sini 13 gram. AR-nya 65. Direaksikan dengan 200 ml larutan HCl 200 ml larutan HCl 1 molar. 200 ml 1 molar buat HCl-nya. Terus di sini volume gas hidrogen yang dihasilkan jika diukur pada tekanan di mana 1 mol gas bervolume 24 liter. Berarti 1 mol itu dia sama dengan 24 liter. Nah, kalau kayak gini, di reaksi pembatas, berarti kita wajib cari mol. Ya, ingat rumus mol itu ada banyak ya. Di sini ada gram per mr. Mol itu juga kalau dalam larutan berarti konsentrasi dikali dengan volume. Nah, berarti ini ada gram, ada AR. Berarti kita bagi. Berarti molnya Zn sama dengan 13 per 65. Jadi 1 per 5 atau 0,2 mol. Molnya berarti
konsentrasi dikali dengan volume. Itu volumenya 200 mili. Berarti sama dengan 200 milimol. Atau sama dengan dari milimol ke mol, berarti kita bagi dengan 1000. Sama dengan 0,2 mol. Ini buat reaksi pembatas versi perhitungan ya, Rainer. Jadi, kan kalau yang kemarin udah kita pelajari, dia cuma ada di salah satu nih. Jadi misalkan cuma ada Zn doang atau HCl doang. Nah, kalau kayak gitu kita nggak perlu pakai reaksi pembatas. Ya, reaksi pembatas itu digunakan kalau misalkan dia ada dua preaksi dan kita suruh pilih di antara dua preaksi itu yang paling minimal molnya. Gitu. Jadi kalau misalkan di sini diketahui cuma ada Zn doang nih 0,2 mol, HCl-nya enggak, berarti dia bukan masuk ke reaksi pembatas. Gitu. Jadi dia ada dua preaksi yang diketahui datanya. Preaksi itu yang di kiri nih. Ada dua data yang di kiri yang diketahui. Berarti kita bandingkan mana mol yang paling kecil. Nah, caranya gimana? Ini kan kita udah dapet nih, sama-sama 0,2. Caranya selalu dibandingkan dengan koefisien. Dengan koefisien. Ya. Di sini 0,2 mol buat koefisiennya berarti buat 1 nih. Berarti yang di sini 0,2 per 1. Ini 0,2. Ini 0,2 buat 2. Jadi 0,2 per 2. Jadi 0,1. Berarti yang paling kecil yang mana? Yang Zn atau yang HCl? Yang Zn nggak? Nih, Zn 0,2, HCl 0,1. HCl. Berarti ini yang jadi pembatas. Ya. Di sini yang ditanya volume gas hidrogen ya. Berarti nanti kita fokusnya ke hidrogen. Setarain dulu ya. Zn, HCl berarti buat hidrogennya ini udah setara ya. Di sini kan 2 nih. 2 kali 1, 2. Hidrogennya udah ada 2. Ya, berarti kita nggak usah otak-atik. Berarti di sini ini kan 0,1. Buat apa namanya? 0,1 itu buat 1 mol. Ya, berarti buat hidrogennya berapa nih? Berarti hidrogennya H2 sama dengan, lihat nih koefisiennya. Ya, kita bisa pakai yang 1 mol tadi, 0,1 tadi, atau bisa pakai yang 0,2 atau 0,1. Kalau 0,2 itu buat 2 mol. Berarti buat 1 molnya 0,1. Nah, hidrogen ini koefisiennya 1. Berarti buat 1 mol. Jadi di sini 1 dikali dengan 0,1 sama dengan 0,1 mol. Ya, tadi ada keterangan kalau 1 mol itu setara dengan 24 liter. Berarti kita tinggal kaliin aja. Berarti V-nya hidrogen 0,1 dikali dengan 24. 1 kali 24 berarti 24. Ada satu angka di belakang koma. Berarti 2,4 liter. Jadi jawabannya yang B. Gimana? Nah, saya ngerti bagian pembatasnya Kak. Iya, ini dibandingkan sama gas bakar ini bukan gas bakar. Ini yang ya. 0,1 di hidrogen dapat dari mana? Oh, kalau iya. Tadi kan di sini dia dikali 0,2 mol ya, dapatnya buat HCl. 0,2 mol itu buat 2 koefisien. Berarti buat satunya berarti berapa? 0,2 dibagi 2. 0,1. Ini buat 1 mol. Nah, di sini hidrogennya ini buat, karena koefisiennya 1, berarti juga sama buat 1 mol. Jadi langsung aja, berarti karena buat 1 mol, berarti yang 1 mol itu yang tadi 0,1. Ya, di sini kan koefisiennya sama-sama nih. Berarti 0,1. Jadi 1 dikali dengan 0,1. Berarti 0,1 mol. Kalau udah tadi 1 mol itu setara dengan 24 liter.
Berarti tinggal kita kaliin aja 0,1 dikali dengan 24. Jadi 2,4 liter. Kalau misalkan nih, ini kakak ganti, misal nih. Misal, ini kita hapus ya. Misalkan di sini hidrogennya 3H2 ya. Nah, ini sebentar, 1 mol tuh 24,2 tuh Dari itu soal. yang oleh soal oh Nih. yang SCP RTP itu apa yang apa namanya RTP itu 24,4 sehat. Iya, 22,4. Emang diketahuinya dari soal. Jadi bisa 22,4 atau dia tergantung di soal. Nih kalau dikasih tahu nih 1 mol itu setara dengan 24. Kalau misalkan nggak dikasih tahu berarti 1 mol setara dengan 22,4. Gitu. Gimana Reno? Oke. Nah ini kita lanjut nih. Ini sama masih reaksi pembatas. Cuman ini pernyataan yang benar ya. Jadi yang benar. Pertama selalu kita tulis dulu reaksinya. Kita pindahin 2Al plus 3H2SO4 menghasilkan Al2SO4 3 kali plus 3H2. Kita langsung fokus soal. Ya, di sini ada 0,5 mol Al, berarti pindahin di bawah 0,5 mol. Dengan 0,9 mol H2SO4, berarti ini 0,9 mol. Ya nih, kenapa kan jadi diketahui mol? Kalau yang atas kita harus cari dulu nih molnya nih. Terus kita bandingin. Kalau yang ini udah ada nih molnya. Ingat tadi ini reaksi pembatas. Ciri-cirinya apa? Di sebelah kiri diketahui ada lebih dari 1 mol yang diketahui. Ini kan yang diketahui molnya Al 0,5, molnya H2SO4 0,9. Berarti kita cari pembandingnya yang paling kecil. Caranya gimana? Kita bagi dengan koefisien. Cari pembanding bagi dengan koefisien. Nah, kalau berarti kita bagi. Berarti 0,5 per 2. Ini 0,25. 0,9 buat 3. Berarti 0,9 per 3. 9 bagi 3, 3 itu satu angka di belakang. Berarti 0,3. Kita cari yang paling kecil. Mana yang paling kecil, Reynolds? 0,25 atau 0,3? 0,3 kan? Yakin? 0,25 kan? Ya. 5 ya? Ya, 0,25. Ingat, kalau kita udah bagi, ini pasti selalu buat 1 mol. Jadi kalau kita udah bagi, buat 1 mol. Nah, ini di sini yang diminta, karena di sini ini ya, ada aluminium sulfat dan hidrogen, berarti kita cari dua-duanya aja. Berarti aluminium sulfat yang ini ya, lihat koefisiennya, ini 1. Ini buat 1 mol. Berarti langsung aja yang Al2SO4-nya berapa? Di bawah aja dia. Berarti Al2SO4 3 kali, itu sama dengan koefisiennya 1 ya. Berarti sama dengan, langsung aja nih, 0,25 mol. Buat H2-nya, tadi koefisien H2-nya 3 nih. Berarti langsung aja 3 dikali dengan 0,25 mol. Jadi berapa? 0,75 mol. Nah, kalau udah tinggal kita cek nih. Aluminium habis bereaksi. Kalau dia jadi reaksi pembatas, dia pasti habis. Ya, tadi kan yang jadi reaksi pembatasnya si aluminium ya. Karena aluminium yang paling kecil nih. Ya, nih. Berarti jika jadi reaksi pembatas, pasti habis. Kayak analogi kita buat sandwich yang waktu itu. Oh iya. Jadi fokusnya sama yang kecil. Kalau yang kecil jadi pembatas pasti dia habis bereaksi. Berarti ini jawabannya benar. Terus yang B, asam sulfat bersisa 0,15 mol. Nah, buat tahu bersisa berarti kita kurangin nih. Ya. Kita masukin ke sini. Dibuat lagi aja di bawah ya. 2Al plus 3H2SO4 menghasilkan
Al2SO4 3 kali plus 3H2. Ini MBS. Mula-mula tadi ada 0,5 ya. 0,5, ini 0,9. Terus yang bereaksi 0,5 kita bagi 0,5 per 2 berarti 0,25. Yang ini 0,9 per 3, 0,3. Ini berarti yang jadi pembatasnya yang ini 0,25. Berarti 0,25 ini buat satu koefisien atau 1 mol. Ya, di sini buat 3 koefisien. Jadinya 3 dikali dengan 0,25. Berarti 0,1 ya. Koefisiennya 1 dengan 0,2. Oh, udah kita tinggal ya, 0,5 kurang 0,5. Ini berarti 0,9 kurang 0,75. Jadi 0,75. 0,55 jadinya 2. 0, misalnya 15. 10 kurang 5 ya, pinjam. Di sini udah tinggal kita tutup aja nih 0. Ini 0. Sisa 0,15 mol, benar ya? Niasam sulfat 0,15 mol. Setting kakak pas lagi. Benar. Ya. Ya. Lanjut ya, terbentuk 0,75 mol gas hidrogen, benar gak Rainor? 0,75 yang tadi Kak. Ya, benar ya. 0,75 ya. Ya. Ini juga benar. Terbentuk 0,3 mol aluminium sulfat, benar gak? Aluminium sulfat itu yang ini. 0,3. Salah ya, harusnya dia 0,25. Salah, berarti jawabannya yang ini. Maksudnya reaksi pembatas. Asam sulfat reaksi pembatas, salah ya. Yang reaksi pembatas adalah aluminium. Aluminium, Mbak. Oh, ini ada 3 ya jawaban yang benar ya. 1, 2, 3. AB. Ini soal yang kita bahas ini soal yang versi rumit ya. Ya. Nih, masuk ke level muda dulu level muda ya. Ini masuk hukum dasar yang Lavoisier ya, kekekalan massa. Kalau kekekalan massa apa? Massa sebelum sama dengan massa setelah. Berarti jumlahnya harus sama kiri. Nah, keywordnya. Nah, langsung. Berarti Mg dibakar dari 24 gram Mg 24 gram ditambah 40 gram. Nah, ya, berarti 10 gram. Berarti berapa oksigen? Potong-potong Kak. Potong-potong Kak. Oksigennya jadi berapa nih oksigennya? Enggak. Di sini 24, di sini 40. Potong-potong Kak apa? 4, ini 24. Berapa? Enggak. Kakak ada suara Kak. Sinyalnya siapa yang jawab ya? Udah jelas belum? Betul Kak. Berarti 16 dong Kak.
16 gram. Ya, 16 gram benar. Tinggal kita kurangin aja ya. Oke, kita lanjut. Hukum perbandingan volume. Ini gak rusak. Kalau tetap gak rusak. Rusak. Ya. Nah, ini sama ya. Pokoknya kita reaksinya. Itu amat dalam stokiometri. NH 3. Kalau data yang diketahui di soal, di sini ada nitrogennya 5 liter. Mungkin 5 liter. Hidrogennya belum tahu, amonnya juga belum tahu. Yang ditanya apa nih? Oh, kayak gini, kalau gaya lusak itu dia pakai perbandingan koefisien. Ya, di sini langsung aja nih. Ini buat 1 nih koefisiennya. Berarti buat 2 jadi 1, 5. Kakak putus. Putus ya? Coba untuk kita pakai double rate. Oh, plus 3 gitu. 5 tambah 5. Suang ya teman. Jelas nggak? Jelas nggak? Jelas nggak? Jelas. Ada eko, Kak. Sekarang gimana? Asli. Udah jelas belum? Oke, kita lanjut ya. Iya, tadi kalau gaya lusak, dia pakai perbandingan koefisien. Jadi, kalau udah kita tulis reaksinya, selanjutnya kita tulis yang diketahui. Di sini 5 liter gas nitrogen. Berarti di sini N2-nya 5 liter. Yang ditanya adalah volume gas amonia. Berarti volumenya sih NH3. Ingat buat pakai perbandingan koefisien. Ya, di sini buat 1 5 liter. Berarti buat 2 jadinya 2 OF per OF 2 per 1 dikali 5. Berarti 10 liter. Kalau H2 berarti gimana nih? Berarti antara H2 berbanding sama N2. Kalau tadi dia ini NH3 berbanding sama N2. Kalau H2 berbanding N2 berarti koefisiennya 3 per 1. 5. Jadi totalnya 15 liter. Itu. Ya, berarti tadi yang ditanya amonia aja ya. Berarti amonia NH3. Jadi 10 liter. 10 juga, karena 2 habis. Kita lanjut. Ini yang molaritas. Ini versi mudanya. Langsung aja ya masukin ke rumus molaritas. Konsentrasi itu sama dengan gram per dikali dengan 1000 per volume. Masanya dimasukin nih. Oh, di sini udah ada ya. Konsentrasinya 0,1 molar. Berarti kita masukin 0,1 molar. Yang dicari adalah masanya. Ya, satuannya ke mol gram. Berarti yang ditanya adalah massa. Berarti gram, MR-nya diketahui ini 40 kali 1000 per 250. Iya, 250. Kita coret.
Empat. Nih ya, 4 ya. Iya, iya. Atas sama bawah, 4 sama 40. Sama-sama kita bagi 4, berarti ini 10, 3, 10. ya, tinggal kita kali silang aja. Berarti gramnya sama dengan 10 dikali 0,1. 10 kali 10, 10 kali 1, 10. Ada 1 kali bilang koma, berarti 1 gram. Jadi jawabannya yang A. Oke, kita lanjut. Ini masih sama, ini versi mudah. Lanjut ya, ini kita tulis dulu reaksinya. H2 plus Cl2 menghasilkan 2 HCl. Kita masukin. Di sini ada 2 mol. Di sini ada 2 mol. Yang ditanya pernyataan yang benar. Ya, di sini tadi kalau dia ada dua reaksi yang diketahui datanya, berarti kita harus bandingin. Ini berlaku reaksi pembatas. Ya, karena di sini ada datanya H2 dan datanya Cl2. Berarti kita bandingin caranya apa? Bagi dengan koefisien. Cari yang paling kecil. Ya. Kita bagi sama koefisien. Ini kebetulan koefisiennya 1 ya. Berarti 2 bagi 1, 2 bagi 1 ini berarti sama-sama 2 ya. Ya. Ya, berarti dua-duanya ini bisa jadi reaksi pembatas. Langsung aja berarti HCl-nya. Di sini 2 itu buat 1 mol. Berarti buat 2 mol jadi berapa? Kalau buat koefisiennya 2 jadi berapa? Kita bisa pilih salah satu ya. Misalkan kita pilih Cl2, berarti jadinya 2. Berarti HCl berbanding sama Cl2. HCl-nya 2, koefisiennya 1 dikali 2. Jadi 4 mol. Nah, tinggal kita cocokin aja. H2 adalah reaksi pembatas. Benar. Cl2 adalah reaksi pembatas. Benar. Kedua pereaksi habis bereaksi. Ingat tadi kalau dia bisa jadi reaksi pembatas, berarti dia pasti habis bereaksi. Terbentuk 2 mol gas HCl. Benar gak nih? 2 mol gas HCl. Yang ini. Yang D benar atau enggak, Rainor? Yang enggak. Itu belum guys. Bener kak. Benar. Nih, HCl. 4 mol. Oh, yang S mol. kak. 2 mol berarti salah ya. Tersisa 1 mol gas hidrogen. Betul gak? Salah. Yang mana sih kan? Udah atau enggak ingat kalau dia bisa bereaksi yang pembatas, tersisa tugas, yang tersisa tugas. berarti dia habis bereaksi. Yang jadi reaksi pembatas akan habis bereaksi. Akan habis Bereaksi. Jadi dalam kurung tidak ada sisa. Jadi kalau dia jadi reaksi pembatas, pasti dia nggak ada sisa. Dia 0. Ini kalau kita buat IPS-nya, ini 2, ini 2. Jadi kalau dikurangin 2 kurang 2, dia bakal habis. Tuh. Berarti tersisa 1 mol gas hidrogen, benar nggak? Berarti ini salah. Harusnya dia tidak ada sisa. Berarti yang benar A, B, sama C. Atau lebih tepatnya yang C ya. Karena dia kedua pereaksi habis bereaksi. Soalnya dia dua-duanya bisa jadi reaksi pembatas. Gitu. Sampai sini paham, Rainor? Oh, dua bisa jadi pembatas kak. Ya, karena dia koefisiennya sama nih, sama-sama 1. Terus dia sama-sama 2 mol. Jadi mana aja bisa jadi patokan. Tuh. Lanjut. Ini Dalton nih. Ya, di sini ada pakai perbandingan ya. Pakai persentase. Ingat tadi kalau Dalton apa keywordnya? Dalton tuh reaksi sebelum
Perkembangan resistor. Itu lagi. Nah, itu Lavoisier. Itu Itu apa yang sih ya Lavaser? massa. Dalton tuh yang mana? Kalau Gay-Lussac tadi perbandingan massa, Gay-Lussac perbandingan massa. volume sama dengan perbandingan koefisien. Kalau Dalton dia nama lainnya perbandingan berganda. Lawannya dari Proust. Kalau Proust itu perbandingan tetap. Kalau Dalton dia perbandingan berganda. Berarti salah satunya sama, satu lagi kelipatan. Oh, ya Kak. Ingat? Ya, berarti ini kita masukin ya. Ada X, ada Y. Di senyawa satu, ada di senyawa. Ya iyalah. Nah, kita masukin. Senyawa satu mengandung 50% X. 50. Berarti Y-nya berapa persen kalau X-nya 50%? Ryan, Juga 50 Kak. 50 juga, good. Sekarang senyawa 2 mengandung 25%. X 25%. Berarti Y-nya berapa persen? 25% juga. Oh enggak, satu sama satu beda Kak. Satu berlipat. Satu sama satu berlipat. Dari mana coba? Total persentase berapa? Ini bener nih. Jawabannya 50 nih. Total persentase ada berapa? 100%. Berarti kalau ini 50 benar nih. 100 kurang 50. Iya, berarti ini 75. Nah, sekarang yang ditanya adalah perbandingan massa Y pada senyawa 1 dan 2. Massa Y ya, senyawa 1 dan 2. Berarti tinggal bandingin aja. Y di senyawa 1 itu 50%. Y di senyawa 2 itu 75%. Berarti sama dengan berapa banding berapa, Rena? 2 banding 3. Untuk massa X yang tetap. Bisa. Ini harusnya 2 banding 3 ini. 50%. 50%. Iya, ini benar 2 banding 3. Ini dia salah tulis 2 banding 3 ya. Kalau ditanya perbandingan senyawa X dan Y di senyawa 2 berarti 25 banding 75, baru 1 banding 3. Ini benar ya, 2 banding 3, nggak ada opsinya. Kita lanjut. Avogadro. Pada kondisi di mana 1 mol gas bervolume 24, ini keywordnya ya. 1 mol itu setara dengan 24 liter. Berapakah jumlah molekul yang terdapat dalam 6 liter gas karbon dioksida? Ya, yang ditanya nih. Kalau misalkan dia 6 mol CO2-nya, berarti berapa nih total volumenya? Ya, ini 1 liter sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Iya. Ya, berarti nih gimana nih? Yang dikali sama 6,02 kali 10 pangkat 3 itu. Ini kita bukan 6 mol ya, 6 liter salah. Ya, berarti tadi buat 1 mol itu setara dengan 24 liter. Kalau 6 liter ini berapa mol nih? Berarti 24 kali 6. Berarti 6 per 24 dikali 1. 1/4 mol. 4 mol. Ya, kalau udah tinggal ini nih. Kita kali ini sama 6,02 kali 10 pangkat 23. Ya, 4-nya. Nah, berarti ini dibagi 4 ya. Ini berarti 1,204 kali 10 pangkat 3. 24 ya. Itu kan ada per Kak. Itu pernya jadi minus gitu.
Oh enggak gitu caranya. Ini tinggal kita bagi sih. Ya kan dibagi 4 nih. 6 bagi 4 tuh sekitar 1,5 ya, maaf, bukan 1,2. 1,5 Kak. Oh iya Kak. 1,5 salah. 6 bagi 4 tuh 1,5-an salah. Berarti 1,505. Ya, jawabannya yang A nih. Ya, ah. Ya, nanti ya masuk suaranya. Ya, kita lanjut. Ini pengenceran nih. Ya, di sini langsung pengenceran berarti M1V1 sama dengan M2V2. Ya, di sini 50 mili larutan asam sulfat, 50 mili asam sulfat berarti H2SO4 buat 2 molar. Ditambahkan air hingga volumenya 250 mili. Nah, ditanya molaritasnya jadi berapa? Ini ditambahkan air hingga volumenya 250 mili. Berarti ini V2 atau volume akhir. Ya, ini akhir, ini awal. Ya, berarti kita masukin aja. M1V1 sama dengan M2V2. M1-nya ini yang awal ya, ini akhir. Yang dicari nih konsentrasinya. Berarti di sini 2 dikali sama 50 sama dengan M2 dikali dengan 250. 100 sama dengan 250 M. Berarti M2-nya 100 dibagi dengan 250. Coret-coret 1/25 berarti 2/5 atau 0,4 molar. Jawabannya yang B. Gimana? Oke. Jadi Kak. Ini masih sama reaksi pembatas juga. Harus kita tulis dulu reaksinya. ZnCl2 plus H2. Langsung masukin di sini 6,5 gram logam seng dengan AR 65. Berarti 6,5 per 65. Ini ada gram. Gramnya 65 gram, AR-nya 65. Ini buat Zn. Berarti mol yang ada gram sama AR berarti molnya sama dengan gram per mf atau gram per AR. Berarti bagi 65 ada satu angka di belakang koma berarti 0,1 mol. Direaksikan dengan 0,1 mol larutan HCl. Nah, di sini 0,1 mol. Nah, dia tadi kalau dia ada 2 reaksi yang diketahui molnya, berarti kita harus cari, berarti dia masuk reaksi pembatas. Kita cari yang paling kecil. Gimana caranya? Caranya dibagi dengan koefisien. Dibagi koefisien. Ya, jadi mol dibagi dengan koefnya. Berarti molnya buat yang Zn 0,1 per koefisiennya 1. Berarti 0,1. Ya, buat yang HCl. HCl 2 per 0,1 per ini dia mol 2. per koef. Jadi jangan sampai kebalik. Siapa? Ini 0,1 per 2. Nah, berarti kita cari yang paling kecil nih. Ini dibiarin kayak gini aja nggak apa-apa sih. 0,1 sama 0,1 per 2. Mana yang lebih kecil? Yang dong Kak harusnya. Ya, 0,1 per 2. Berarti ini adalah reaksi pembatas. Lebih kecil HCl Kak. Iya, karena kan di sini 0,1. HCl-nya 0,1 bagi 2. 0,1. Kan? Berarti 0,05 kalau mau dihitung. Lebih kecil 0,1 bagi 2 Kak. Hah? Lebih kecil 0,1 bagi 2. Iya. Ini kan 0,1 nih. Nah, buat kalau yang ini 0,1-nya dibagi 2 orang. Berarti masing-masing orang dapat berapa? Ini 0,1 buat 1 orang. Ini 0,1 buat 2 orang.
Iya, jadi ini lebih kecil karena dibagi sama 2 orang. 2 orang. Lebih kecil lagi 0,1/5 dan seterusnya gitu. Yang dicari buat Zn Cl2. Berarti pembatas ya. Ingat di sini buat lihat fokusnya buat kalau udah dibagi tuh buat koef 1. Koef minus 1. Nah, si ZnCl2 berapa nih koefnya? Koefnya sama dengan koefisien. Kalau si Zn 1 Kak. Iya, 1 koefnya. Berarti sama ya, sama-sama 1 ya. Berarti dia 0,1/2 mol. Yang dicari apa nih? Yang dicari massa. Gram. Ya, berarti kita masukin rumus mol yang ada massa. Berarti mol itu sama dengan iya, GR per MR. Berarti 0,1/2 sama dengan GR-nya yang dicari AR-nya 136. Berarti GR-nya sama dengan kali silang ya, berarti 136 kali 0,1 berarti 13,6/2. Layar kakak ini Kak, nggak gerak. Gerak. Gerak gak? Ya gerak. Oke. Kayak ayah nih baru kata nih 13,6 bagi. Berarti agak delay ya sinyalnya. Nah, berarti 136 bagi 2. 136 Berapa 136 bagi 2? 6 6? 6 apa? Oke. 6,8. Ada satu angka di belakang koma, berarti 6,8 gram. Itu. Jadi jawabannya yang A. Trader mau coba latihan soal nggak? Buat 1 Kak. Mau selesai. Mau belajar buat besok Kak. Oh iya, buat besok ya. Besok apa ujiannya? Besok ada 3 mapel Kak. Oh iya, ya semangat. KN, geografik sama informatika. Kita lanjut nomor 9 terakhir nih ya. Ya. Sama ya rumus molekulnya. Berarti tadi stepnya selalu kita tulis dulu ya. CXY nih, 20 mili gas hidrokarbon dibakar. Sempurna dengan 100 mili gas hidrogen. Berarti ini CXY tambah O2 jadi CO2. CO2 jadi CO2 plus O2. Kalau kayak gini langsung kita apa namanya? Kita masukin Kak. Iya Pak, masukin ya. Di kan 20 mili. Ya, nih 20 mili. 100 mili. 60 milinya apa nih? Karbon dioksida ya. 60 mili. Dan sisa. Nah, di sini ada sisa ya. Lihat bersisa 10 mili. Ini berarti. Nah, di sini ada 10 mili sisa oksigen. Ada istilah. Sebentar. Bentar ya. Ya, Sabila. Ya, ini sisanya dia 10 mili nih. Trainer, berarti yang bereaksi berapa nih? 100 dikurang dengan 10, berarti 90 mili. Ya. Ini kalau kayak gini kita langsung jadiin ini ya. Sebelum kita ke sini, kita jadikan mula-mula kalau kayak gini volumenya langsung kita jadikan koefisien. Jadi kita kecilin ya, dikecilin. Ya, 20 110 berarti sama-sama dibagi berapa nih? Ilangin nolnya. 2 Kak. Kita bagi berarti 2 10 6 berarti kita kecilin lagi. 1 5 3 good. Ini 1 5 3. Oke, langsung ketahuan sebenarnya ya C-nya di sini. Tadi kita 3 CO2 nih. Berarti jumlah C-nya 3.
Ya, berarti di sini C-nya sama dengan 3, berarti di sini juga X-nya sama dengan 3. Sekarang fokusnya ke H. Karena buat dapetin H, kita harus sama O-nya dulu nih, kayak yang tadi nih, Renor. Berarti O-nya di sini 5 kali 2. Untuk O-nya sama dengan di kiri ada 5 kali 2 ya, sama dengan 10. Di sini di kanan, berarti di kanan juga harus 10. Di sini udah ada 3 CO2, berarti 3 kali 2. Ini udah ada 6. 6. Ya. Berarti biar 10 gimana? 10 dikurang dengan 6, berarti 4. 4. Ya, langsung dia jadi koefisien. Koefisien. Ya, karena di sini buat 1 ya, berarti di sini 4/1 langsung jadi koefisien. 4. Kalau udah hanya nih, hanya jadi berapa nih? Hanya di 4 8. H2O. 8. Iya, benar, 8. Berarti yang di sini berapa nih nilainya? C3H8. Jadi jawabannya yang D. Gitu. Oke, Renul, ada pertanyaan? Ada. Ya ada. Oke, good luck ya buat ujiannya. Semoga lancar. Coba nanti langsung ke kasir. Ya, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama.